barang siapa mencintaiku, kata Allah itu kan, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, jadi pertanyaan Abah Unang, apakah mengikuti Rasul, mengikuti Allah, mengikuti siapa? Ya semuanya ikuti. Ya, ketika mengikuti Allah, sedangkan Rasul Muhammad itu adalah seorang utusan Allah yang bertugas untuk mereskeun di alam dunia. Bahkan Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin, gitu. Tidak hanya khusus kepada orang Islam saja, rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bikin syakabe alam. Alam itu dia kan aya alam binatang, alam manusia, alam hewan. Jadi sebagai rahmat gitu. Maka rahmatan lil alamin, tidak rahmatan lil mukminin, tidak rahmatan lil muslimin gitu. Abah Unangnya. Maka Kang Dok manawi aya ieu pengalaman. Pengalaman sabaraha dinten ieu komunikasi. Aku pernah mohon. Janten itu harus mengikuti gitu. Patokana umat Islam, Al-Quran, hadis, kias, sareng ijma. Ta eta diterangkeun ku Ustad Wahyu gitu. Terus mohon saya. Jadi kan sumber hukum teh pangersa Abah Unang eta teh aya Quran, aya hadis, tah aya nu nambihan deui ulama, aya ijma. Ijma itu adalah kesepakatan ulama. Kemudian yang keempat ada kias gitu. Nah, eta mah langkung. Kalau ya Ustaz Allahnya ikuti aku di sana, kalau saya mah Unang di sana. Jadi kuntum tuh ya betul. Kalian Abah mah Unang, saya Wahyu, Abah. Abah mah Unang, ya Wahyu, ya Wahyu, ya Abah Unang, saya Wahyu gitu. Wahyu bukan Unang, Unang bukan Wahyu gitu, Pak. Bener ngikut Wahyu apa ngikut Unang? Apakah Pak Ustaz Wahyu udah marifatullah belum? Saya mau tanya dulu ke Abah. Apakah yang Pak namanya Ustaz artinya Wahyu udah marifatullah? Abah? Enggak, saya mengatakan dulu, bertanya dulu sama Abah, artinya marifat apa? Kenal, udah kenal Allah belum? Iya, berarti kalau marifatullah, berarti saya udah kenal sama Allah. Udah ya? Sudah kenal. Allah itu wujud betul? Allah itu wujud betul ya? Dan dalam tauhid ini Abah menjurus ke tauhid. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya wujud betul wujud ya. Ya wujud betul. Wujud ada Allah betul. Itu wujud. Ada Allah itu ada wujud. Betul, wujud itu wujud. hanya ada. Betul. Wujud ya Allah itu. Wujudnya seperti HP wujud betul. Kenapa? Karena katanya laisa kamitslihi. Ini sama Allah dengan HP. Gak, yang disebut wujud, yang disebut ada itu ada yang kelihatan oleh mata, ada yang tidak kelihatan oleh mata, tapi bisa dirasakan. Allah wujud kan? Coba angin, Abah Unang angin, contohnya angin itu ada gak? Wujud ada gak? Wujud. Kelihatan bentuknya angin gak? Tangan ditiup. Angin kelihatan oleh Abah Unang gak? Rupanya bentuknya angin kelihatan gak oleh Abah Unang gak? Kelihatan di bendera. Di pohon kayu kelihatan. Mangga Kang Dok Soang, mangga dijawab lah Kang Dok. Allah juga wujud. Wujud. Allah wujud. Masa angin sama dengan Allah? Enggak disamakan dengan Allah. HP wujud. Ya umpama jangan dulu kepada Allah. Contohkan aja angin kelihatan enggak oleh Allah. Wujud. Enggak. Ya HP wujud kan, Allah wujud kan, sama Allah dengan HP, betul gitu? Salah. Laisa kamitslihi kan? Dengan HP. Masa sama? Jadi Ustaz Wahyu Allah kembali lagi. wujud, HP wujud. Kenapa sama gitu ya? HP dengan Allah.
Ya, wujudnya Allah itu kan berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Itu Allah itu tidak serupa. Wujudnya Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan HP, tidak sama dengan angin gitu. Allah itu memiliki angin, pemilik angin. Kan sama wujud Allah, wujud HP, wujud sama kan? Ustaz Wahyu kembali Ya, ya. patokan. Kalau Al-Quran, wujud HP, wujud hadis, sama qiyas, kan? ijma. Ya, Gitu. ya. Mun dinyanak Al-Quran mah urang nyanak we 112 ayat surat ke 112 eta we tegaskeun. Wah, kabur eung. Nah, Kabur. ya, kuabe dia satu dua apalah. Kang Dok dia jadi Oh, abdinya dikaburkeun. jadi barat. Dikaburkeun saya dikaburkeun. Jantan patokan. Mari. Jadi Patokan. namanya teh Dok, disamakan kata Mbak Unang. Kan nanyakan Allah itu wujud. HP wujud. Angin wujud. Kok cenah Allah sama dengan HP? Nah itu analoginya kadinya Mbak Unang lihat itu. Jadi kan jelas wujudnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un itu kan tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan sesuatu karena serba maha Allah itu kan itu. Ya. Anton, teman Om Entau Kisoang, aduh, nok Entau kita, halo. Jerry, Assalamualaikum Pak Ustadz. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali, Kang Jerry. Ya, mangga Pak Nogah orang kita ngobrol, ya ngobrol, mangga. Mohon. Aduh. Jadi dikembalikan deui tina posisi opat perkara Al-Quran, hadis, qiyas jeung ijma. Ayeuna anjeunna ngangkat tinu Al-Qur'ana teu diangkat. Mohon. Janten eta mah empatna langsung karena rukun iman. Lamun nyana karena rukun iman kepada kitabnya eta surat 112 Al-Ikhlas eta. Karena tingkat geunana pangurangna kuduna ku Al-Ikhlas Pak Ustaz Wahyu itu. Iya betul. Qul huwallahu ahad ya. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kan gitu. Itu kan surat tauhid. Tapi kenapa itu Abah Nok ya Kang Nok surat apa Al-Ikhlas ya? Surat Al-Ikhlas di dalam ayatnya nggak ada kalimat ikhlas. Tapi dikatakan surat Al-Ikhlas coba. Nggak ada kan dalam ayat dalam surat yang ke-112 itu kata Al-Ikhlas nggak ada kan ya? Buka heula. Ustaz Wahyu urang buka ya, sekedap. nggak ada ya. Urang buka sekedap. Pak Unang mah lompatna karena iman kepada Allah. Nah, eta. Jadi Urang jadi mah- maksudnya gini, saya bukan ini. Kenapa di dalam surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata ikhlas ya dalam ayatnya nggak ada kan? Coba aja, Kang Nok lihat, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, bahwa Allah itu tunggal, bahwa Allah itu esa. Setiap tunggal, setiap esa itu tidak membutuhkan orang lain. Berarti sudah ikhlas itu Pak. Ikhlas itu kan murni, bersih dari bantuan orang lain. Bersih dari campur tangan makhluk kan, maka disebut ikhlas. Ya, itu kan. Ya, jadi qul huwallahu ahad. Kan Allah itu esa, tunggal ya. Jadi Al-Ikhlas itu memurnikan keesaan Allah. Betul, iya, maka disebutlah surat Al-Ikhlas karena dari semua surat itu kan memurnikan tentang keesaan Allah. Gitu Kang Dok ya.
Ya, maka kenapa disebut surat ikhlas? Itu ikhlas semuanya, bersih, murni dari campur tangan makhluk. Jadi Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Setiap esa, setiap ahad, setiap tunggal itu tidak murni, tidak tercampur dengan sesuatu. Maka disebutlah surat Al-Ikhlas. Iya. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, berarti kan murni bersih, tidak membutuhkan makhluk. Maka disebutlah surat Al-Ikhlas gitu. Mungkin itu sharingnya Kang Nog ya. Ini mah bukan bertanya, saya kan bersharing ya. Berbagi. Pak Unang menggambarkan dina rukun iman kepada Allah. Nah, didinya ingin rukun iman kepada Allah teh terang teu 89 namina gitu. Sareng wujud dinyatakan seperti makhluk. Waduh, Pak Unang maaf, Pak Unang. Iya, Rukun iman kepada Allah kiram. Rukun iman kepada Allah nah gitu. Ustaz Bayu. Iya, leres. Abi kan jadi rada lieur abina ge, duh abi teh duka abi nu lieur gitu kumaha duka. Entong lieur, Pak Ustaz Bayu entong lieur. Jadi rukun iman kepada Allah kumaha? Tah eta Pak Unang teh gitu. Mohon Kan gitu, iman kepada kitab lah orang keesaana di dinya, iman kepada kitab. Terus gitu. Tong lieur Ustaz Bayu tenang we tenang. Tidak, maksudnya itu jempa kocot Pak Belit tadi teh itu enggak apa teh itu. Pak Belit maksudnya gitu, Pak Belit cenah lieur bentuk Pak Belit gitu dah. Mun patokana opat, Al-Qur'an, hadis, kias, ijma. Teu keuna eta nu bieu teh. Dihanterna dina rukun iman kepada Allah nah itu. Terus. Iya. Iya. Mantap, luar biasa. Siap Ustaz Bayu siap. Iya. Kan dilengserkeun langsungnya lieur. siap. Nah, jadi kembali tadi kepada surat yang ke-112 disebut dengan surat Al-Ikhlas itu karena adalah memurnikan keesaan Allah ya, memurnikan keimanan orang. Ya, membersihkan keimanan orang bahkan. Ya. Jadi Allah itu Esa, Tunggal, Ahad gitu kan ya. Maka disebut surat Al-Ikhlas karena di situ murni gitu kan. Nah, yang namanya ikhlas itu kan dari kata kholas artinya bersih gitu kan. Jadi bersih gitu dari campur tangan makhluk gitu kan. Betul. Ya, luar biasa. Mangga pilih aya nu bade naik deui karusan urang ngawangkong, urang ngobrol, berbagi, atur nuhun Kang Nog juga ini luar biasa. Kang Nog ini sudah luar biasa istiqomah nih tiap pagi. Saya lihat di Ustadz Sultan ya muda itu mantap konsisten maka semakin nambah ilmu pengetahuannya pengalamannya hebat luar biasa mantap. Kamana Wali Unang nuju ieu ngagejeret teh Wali Unang teh ngagejeret ieu ti gubrak namanya teh. Bunyi, Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu Kristian sudah bergabung atau thank you. Nah begitu. Jadi kan tadi Kang Nog kan simkuring ngabalada teh materi sedikit demi sedikit tentang naon namina teh menjelaskan syarah kitab Safinatun Najah ya. Di dalam syarah kitabun Najah ada penjelasan begini. Jadi qala jumhur ulama telah berkata anna tafakuro sesungguhnya berpikir itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama tadi itu berpikir tentang ayat Allah. Yang kedua berpikir tentang nikmat Allah, dan yang ketiga berpikir tentang janji Allah, yang keempat berpikir tentang ancaman Allah, dan yang kelima berpikir tentang murangkatna jiwa karena malu kepada Allah. Itu yang tadi saya bahas. Pak Unang tadi mengatakan gitu kan
bahwa dalam surat Al Imran tadi, cina barang siapa mencintaiku maka ikutilah aku, bahasana kata Allah betul tidak salah, gitu kan. Maka aku akan mencintai kalian, kata ayat itu, kata Mbak Unang. Ini kan saya kan ranahnya ranah berpikir dalam apa namanya kitab Syarah Safinatun Najah. Jadi siapa yang harus kita ikuti? Ya Rasul juga kan, kita harus iman. Kan di dalam rukun iman ada 6, iman kepada Allah kan gitu. Dan iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, berarti harus diimani. Kalau setiap diimani kan harus diikuti semuanya, gitu. Ya. Tiger deposan. Lu ke mananya di Tiger atau kayak. Aduh, terus iya, tos op kang aba unangna tos op ngemet yang ngegejret jadi gubraknya. Nah gitu Kang Nognya ya, berbagi pengalaman ngobrol yang luar biasa, mantap. Siap, siap. Ya, Bali Unang ketinggalan nama tos op gitu damasinya. Ibu Istri Raspati, badai gabung mangga, aduh kemana